Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dini Khairunisa Sofyan dari kelas Fisika Dikb 2018, Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian tes dan non-tes. Baik, selanjutnya ada pokok bahasan. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas ada 3, yaitu yang pertama pengertian penilaian, yang kedua ada penilaian tes, dan yang ketiga ada penilaian non-tes. Nah, baik, selanjutnya itu ada pengertian penilaian. Nah, teman-teman semua bisa sama-sama kita baca bahwasanya menurut Raffiuddin pada tahun 1996, beliau telah mengemukakan pendapatnya mengenai penilaian. Nah, menurut beliau, penilaian itu merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran. Nah, istilah penilaian seringkali kita sama artikan dengan tes, pengukuran, dan pengambilan keputusan ya teman-teman semua. Nah, di sini ada gambar hubungan skematis antara tes, pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Jadi yang pertama dilakukan adalah tes. Nah, tes itu apa? Tes itu adalah sejumlah tugas yang diberikan kepada siswa yang harus dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian setelah kita memberikan tes kepada siswa, kita bisa melakukan pengukuran. Nah, setelah kita lakukan pengukuran, kita bisa melakukan penilaian. Nah, jadi apa itu penilaian? Nah, pada poin 3, penilaian dapat kita artikan sebagai proses membandingkan hasil pengukuran dengan patokan atau kriteria tertentu. Nah, setelah kita lakukan penilaian, kita bisa melakukan pengambilan keputusan atau evaluasi ya teman-teman semua. Nah, jadi menurut KBBI, penilaian itu adalah suatu proses atau suatu cara. Nah, berdasarkan pengertian tadi, menurut Raffiuddin yang poin ketiga dan menurut KBBI, dapat kita simpulkan bahwasanya penilaian itu merupakan suatu proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan belajar peserta didik. Nah, jadi teman-teman semua, penilaian itu bisa berbentuk kualitatif dan bisa juga berbentuk kuantitatif. Nah, baik, itu tadi pengertian dari penilaian ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penilaian tes. Nah, kalau tadi udah kita bahas mengenai pengertian penilaian, sekarang kita bahas terlebih dahulu apa sih pengertian tes gitu ya. Nah, jadi tes itu adalah suatu cara untuk melakukan penilaian dengan memberikan beberapa tugas atau serangkaian tugas kepada seorang siswa atau sekelompok siswa, yang mana dari tes tersebut dapat kita hasilkan nilai baik itu dalam bentuk tingkah laku maupun prestasi siswa. Nah, jadi ada berbagai jenis dan bentuk tes hasil belajar yang umum kita gunakan. Jenis-jenis tes hasil belajar dapat kita golongkan berdasarkan kategori tertentu. Nah, pertama itu ditinjau dari bentuk jawaban. Jika kita tinjau dari bentuk jawaban, tes itu ada 3. Yang pertama, tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Nah, selanjutnya ada ditinjau dari segi penyusunannya. Nah, itu ada 2, tes perbuatan guru dan tes standar. Dan yang ketiga ada ditinjau dari bentuk pertanyaan. Nah, jika ditinjau dari bentuk pertanyaan, tes itu ada tes esai dan tes objektif ya teman-teman semua. Tes esai itu juga bisa kita sebut sebagai tes uraian. Baik, selanjutnya itu ada tes uraian. Nah, jadi tes bentuk uraian itu pada umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengandung masalah dan memerlukan bahasan, uraian, atau penjelasan sebagai jawabannya. Nah, jadi jika dilihat dari keluasan materi yang ditanyakan, tes uraian itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada tes uraian dalam bentuk bebas, dan yang kedua tes uraian dalam bentuk uraian terbatas. Nah, jadi perbedaannya adalah jika tes uraian dalam bentuk bebas ini, siswa atau si penjawab itu diberi kesempatan untuk mengeluarkan
pendapatnya, ide-idenya secara luas. Nah, jika tes uraian dalam bentuk terbatas ini, soal yang diberikan kepada penjawab itu lebih terarah atau tidak mengembang. Jadi ada batasan jawabannya. Nah, contoh soal dari tes uraian bentuk bebas itu sebutkan contoh penerapan hukum Newton ketiga. Nah, jadi kan siswa bisa mengemukakan pendapatnya mengenai apa saja contoh dari penerapan hukum 3 Newton. Sedangkan contoh tes uraian dalam bentuk terbatas ini contohnya nih, sebutkan 2 contoh penerapan hukum Newton pertama. Jadi kan terbatas ya, hanya 2 saja gitu. Nah, selanjutnya tes uraian itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, itu ada A. Tes tersebut bentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang panjang. Nah, kemudian yang B, bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada siswa atau si penjawab untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membedakan, atau sebagainya. Yang C itu ada jumlah soal butir uraiannya yaitu berkisar antara 5 soal sampai 10 soal. Nah, yang kemudian D itu pada umumnya butir-butir soal itu diawali dengan kata-kata uraikan. Mengapa? Tuliskan, jelaskan, dan lain sebagainya. Nah, baik, selanjutnya tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, jadi tes bentuk objektif ini berbeda dengan tes bentuk uraian. Kenapa? Karena pada tes uraian itu siswa dituntut untuk melahirkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru gitu ya. Sedangkan pada tes bentuk objektif ini, siswa tidak perlu lagi memikirkan atau melahirkan ide-ide baru. Kenapa? Karena pada tes objektif itu telah menyediakan beberapa pilihan jawaban. Nah, kemudian tes bentuk objektif mengandung pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur secara sempurna. Jadi, kenapa dia disebut tes objektif? Karena pada tes ini tuh cara pemeriksaannya itu sama rata gitu pada siswa yang mengikuti tesnya. Nah, kemudian tes objektif ini dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Jadi, pada tes objektif ini terdapat beberapa jenis tes. Ini yang pertama ada melengkapi atau completion test. Jadi, completion test ini dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Nah, contoh soalnya itu adalah faktor prima dari bilangan 15 adalah, nah jadi siswa tinggal melengkapi. Kemudian yang kedua ada tes pilihan ganda atau multiple choice. Nah, pada tes pilihan berganda ini, tes objektif itu di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban. Dan hanya ada satu jawaban yang paling benar. Nah, ini sering kita temui tes pilihan berganda ini, dianya menyediakan option A, B, C, D, atau kadang ada yang sampai E. Nah, selanjutnya ada tes objektif bentuk matching atau menjodohkan. Nah, jadi tes ini sering kita kenal dengan istilah menjodohkan atau mencari pasangan gitu. Selanjutnya ada tes objektif bentuk isian. Nah, jadi tes objektif bentuk fill-in atau isian ini biasanya berbentuk cerita atau suatu karangan. Nah, selanjutnya itu ada tes objektif bentuk benar salah. Nah, jadi pada tes objektif bentuk benar salah ini dia sering kita kenal sebagai tes objektif bentuk iya atau tidak. Nah, tes objektif bentuk benar salah ini adalah tes di mana ada yang benar dan ada yang salah. Contohnya benar atau salah, Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Hijriah bertepatan dengan tahun gajah. Nah, itu contoh soalnya. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan dari completion test. Jadi, kelebihan dari completion test ini adalah yang pertama itu tesnya itu mudah dalam penyusunannya. Yang kedua,
Jika dibandingkan dengan tes objektif bentuk fill-in atau bentuk isian, maka tes completion test ini lebih menghemat tempat atau lebih menghemat kertas, teman-teman semua. Jadi selanjutnya yang ketiga itu bahan yang disajikan dalam tes ini itu banyak dan beragam. Dan yang terakhir, tes ini juga dapat kita gunakan untuk mengukur berbagai taraf kompetensi dan tidak sekedar mengukur taraf pengenalan atau hafalan saja. Nah, selanjutnya itu kekurangan completion test. Nah, pada umumnya, tester itu cenderung menggunakan tes model ini untuk mengungkapkan daya ingat atau aspek hafalannya saja. Yang kedua, dapat terjadi bahwa butir-butir item dari tes model ini kurang relevan untuk disajikan. Dan yang ketiga, karena pembuatannya mudah, maka tester sering kurang hati-hati dalam membuat soal. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan matching test atau tes menjodohkan. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya ciri-ciri tes menjodohkan ini dia hanya terdiri dari satu soal dan satu jawaban. Kemudian tugas tes ini itu mencari pasangan. Jadi mencocokkan antara si soal dengan si jawaban. Itulah ciri dari matching test ini. Kemudian ini ada kelebihan dari matching test. Nah, kelebihannya itu adalah pembuatannya yang mudah, kemudian dapat dinilai dengan mudah, cepat, serta objektif. Dan selanjutnya, apabila tes ini dibuat dengan baik, maka faktor merubah praktis dapat dihilangkan. Dan selanjutnya, yang terakhir, tes ini sangat berguna untuk menilai berbagai hal. Nah, selanjutnya ada juga kelemahan dari matching test. Nah, apa kelemahan matching test? Itu yang pertama, jadi matching test ini cenderung lebih banyak mengungkapkan daya ingat atau hafalan-hafalan saja. Kemudian yang kedua, karena mudah disusun, matching test ini sering dijadikan pelarian bagi para guru jika tidak sempat membuat soal atau jika sibuk. Nah, selanjutnya yang terakhir, karena jawabannya pendek, maka tes ini kurang baik untuk mengevaluasi pengertian atau kemampuan untuk membuat tafsiran. Nah, jadi ada cara menyusun matching test ini. Yang pertama, butir-butir soal yang dituangkan dalam bentuk matching test ini jumlahnya tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 15 soal. Yang kedua, daftar yang berada di sebelah kiri hendaknya dibuat lebih panjang ketimbang daftar yang dibuat sebelah kanan, agar jawaban itu dapat dengan mudah dan dengan cepat dicari oleh tester. Selanjutnya, sekalipun kadang-kadang sulit dilaksanakan, usahakanlah agar petunjuk tentang cara mengerjakan soal dibuat seringkas dan setengah mungkin. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan tes isian. Nah, kelebihan dari tes isian ini adalah cara penyusunan soalnya itu mudah. Kemudian, dengan menggunakan tes objektif bentuk isian ini, maka masalah yang diwujudkan tertuang secara keseluruhan dalam konteksnya. Nah, selanjutnya itu kekurangan dari tes isian. Yang pertama, tes ini cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek pengetahuan atau pengenalan saja. Dan yang kedua, tes ini tuh sifatnya konferensif, sebab hanya dapat mengungkapkan sebahagian saja dari bahan yang harus diteskan. Nah, ini adalah cara penyusunan tes objektif bentuk isian ini. Yang pertama itu, agar tes dapat digunakan secara efisien, sebaiknya jawaban harus diisikan, ditulis pada lembar jawaban atau pada tempat yang terpisah. Dan yang kedua, ungkapan cerita yang dijadikan bahan tes hendaknya disusun seringkas mungkin demi menghemat tempat atau kertas serta waktu penyesuaiannya. Nah, yang ketiga, apabila jenis mata pelajaran yang akan disajikan itu memungkinkan pengajaran atau pengujian soal, juga dapat dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan tes benar salah. Nah, jadi kelebihannya itu, yang pertama, pembuatannya itu mudah, dapat dipergunakan berulang kali. Yang kedua, dapat mencakup bahan pelajaran yang luas. Yang ketiga, tidak terlalu banyak memakan kertas. Dan yang keempat, bagi tester cara mengerjakannya mudah. Nah, selanjutnya kekurangan dari tes
benar salah. Yang pertama itu ada tes benar salah ini membuka peluang bagi para tester untuk berspekulasi dalam memberikan jawaban. Yang kedua, sifatnya itu terbatas dalam arti bahwa tes itu hanya dapat mengungkapkan daya ingat dan pergerakan kembali. Yang ketiga, dapat terjadi bahwa butir-butir soal tes objektif jenis ini tidak dapat dijawab dengan dua kemungkinan, yakni benar atau salah. Nah, selanjutnya itu ada cara penyusunan tes benar salah. Itu yang pertama ada membuat petunjuk yang jelas bagaimana mengerjakan soal tes agar anak-anak tidak bingung. Selanjutnya, jangan membuat pernyataan yang masih dapat dipersoalkan antara benar atau salahnya. Pernyataan sudah benar atau salah. Yang ketiga, dalam setiap membuat soal itu mengandung satu pengertian aja. Jadi jangan banyak-banyak membuat soal, yang banyak mengandung pengertian gitu. Dan selanjutnya, dalam membuat soal jangan ada kata-kata yang meragukan, misalnya kadang atau barangkali. Selanjutnya ada penilaian non-tes. Nah, jadi penilaian non-tes ini adalah penilaian perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh siswa dibandingkan dengan apa yang dipahaminya. Nah, jadi ada beberapa jenis penilaian non-tes. Itu yang pertama ada pengamatan atau observation. Nah, observasi ini adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang terjadi. Nah, jadi dalam evaluasi pembelajaran, observasi ini dapat kita gunakan untuk menilai suatu proses atau hasil peserta didik, baik itu dari pada waktu belajar, pada waktu dia mengerjakan tugas, atau pada saat dia berdiskusi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jenis penilaian non-tes wawancara. Nah, jadi wawancara ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi dengan sumbernya. Nah, jadi wawancara dapat kita lakukan secara dialog atau tanya jawab secara lisan ya. Baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini dapat dilakukan melalui alat komunikasi. Nah, selanjutnya jenis penilaian non-tes questionnaire. Nah, jadi questionnaire itu adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan data. Selanjutnya ada jenis penilaian non-tes questionnaire. Nah, jadi questionnaire ini adalah rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan data. Jadi, kuesioner ini dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama itu ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner terbuka dan tertutup. Nah, untuk kuesioner tertutup, ini kuesioner yang sudah ada jawaban alternatifnya atau sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada kuesioner terbuka. Nah, pada kuesioner terbuka, si penjawab atau responden itu diberikan kesempatan untuk memikirkan dan menyampaikan ide-ide gagasan terhadap apa yang dipertanyakan. Selanjutnya ada kuesioner terbuka dan tertutup. Nah, pada kuesioner terbuka dan tertutup ini merupakan gabungan antara dua jenis kuesioner tadi. Jadi, pada kuesioner jenis terbuka dan tertutup ini, di samping disediakannya jawaban alternatif kepada responden, juga responden itu dikasih kesempatan untuk menyampaikan gagasannya. Nah, selanjutnya jenis penilaian non-tes riwayat hidup. Nah, penilaian non-tes riwayat hidup ini adalah salah satu bentuk penilaian dengan mengamati data pribadi seseorang sebagai informasi penelitian kita. Nah, jadi dengan mengamati data pribadi seseorang tersebut, kita akan bisa dapat mengetahui kebiasaan orang tersebut, kepribadiannya bagaimana, dan sikap objek yang kita nilai tersebut. Nah, jadi beberapa informasi itu baik mengenai peserta didik,
mengenai orang tuanya, lingkungannya itu tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti akan kita butuhkan sebagai pelengkap bagi pendidik itu dalam melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada penilaian non-tes studi kasus. Nah, jadi studi kasus ini adalah mempelajari individu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Misalnya, ada siswa yang sangat cerdas, ada yang sangat lamban, ada yang kesulitan dalam belajar gitu. Jadi dalam studi kasus ini guru itu menjawab 3 pertanyaan inti. Yang pertama, mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan? Nah, jadi studi kasus ini sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Nah, baik selanjutnya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian tes dan non-tes. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.